Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Pak Dirjen. Apa kabar hari ini? Baik Pak, gimana Pak Dirjen hari ini? Alhamdulillah Bu Esti baik juga. Bu Esti, kali ini bertindak sebagai coach yang mana nanti Bu Esti ini akan melakukan observasi kepada coaching ya, yang mana coach ini memiliki peran atau prinsip diantaranya sebagai kemitraan dan melakukan observasi dengan sebaik-baiknya. Jadi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Esti. Apakah Bu Esti siap kali ini? Siap Pak. Baik. Saya berikan pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa nanti yang akan Bu Esti lakukan pada observasi kepada coaching? Kompetensi yang saya lakukan adalah saya akan menjadi pelajar aktif Pak, dan nanti selain sebagai aktif saya akan memilih dari pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap diri agar si tadi merasa leluasa untuk menyampaikan permasalahan dan menjadikan solusi yang terbaik buat situasi Pak. Berarti tadi ada konsep inti yang Bu Esti paparkan ya? Iya. Nah, di antara tiga konsep inti, manakah yang akan jenengan atau Bu Esti ambil dari salah satu tersebut? Dari konsep inti coaching tadi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu mendengarkan aktif Pak terhadap diskusi agar dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan bisa menjadikan solusi terhadap diskusi tersebut Pak. Bagus sekali. Ada dua kompetensi di sini ya yang akan dikembangkan oleh Bu Esti di dalam kegiatan coaching nanti yang akan panjenengan lakukan terhadap coaching. Nah, kemudian nanti saya akan menitik beratkan perihal mendengarkan aktif, dan apakah sudah Bu Esti itu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nanti di situ akan saya titik beratkan sedikit. Nah, kemudian indikator sekarang ya, indikator apa yang akan Bu Esti kembangkan dalam melakukan coaching hari ini kepada coaching? Saya nanti bisa membantu dan memfasilitasi si coaching dengan leluasa dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, yang nantinya si coaching tadi bisa menyampaikan permasalahan terhadap apa yang disampaikan nanti agar bisa menjadikan solusi untuk si coaching, dan dalam pengembangan inilah yang nanti saya akan disampaikan terhadap si coaching Pak. Ya, bagus sekali, mantap sekali ya Bu Esti ya. Mudah-mudahan nanti coaching itu bisa nyaman ya, bisa leluasa di dalam mengutarakan setiap persoalan-persoalan, problem, permasalahan kepada coach. Ya, mudah-mudahan Bu Esti bisa melaksanakan tugas ya. Iya Pak. Ya, baik, belajar Bu Esti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Esti, saya mengganggu waktunya sebentar. Boleh kan saya ngobrol dengan Bu Esti? Boleh, boleh. Ada apa ya, Bu? Saya sedikit ada masalah Bu. Saya harapkan dengan obrolan ini nanti Bu Esti bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Gitu, boleh-boleh nanti saya bantu. Dari percakapan ini, apa yang diharapkan Bu Isti kepada saya terhadap permasalahan yang akan disampaikan? Saya berharap semoga masalah saya selesai dan saya pembelajaran saya di kelas juga nyaman, gitu Bu. Masalahnya apa ya, Bu Isti? Kalau boleh tahu. Saya itu di kelas mempunyai murid itu yang jarang sekali masuk, kadang masuknya itu 1 minggu 1 kali, kadang juga 1 minggu 2 kali. Begitu. Dari masalah tersebut, Bu Isti sudah menelusurinya. Kalau saya tanya-tanya sama teman-temannya, katanya memang dia itu di rumah itu tinggal sendiri, jadi mungkin tidak ada yang mengarahkan dia untuk bangun pagi atau bagaimana atau mengerjakan tugas, mungkin juga dia lupa naruh buku, jadi kan mungkin dia merasa tidak enggan untuk berangkat ke sekolah karena suasana dia itu benar-benar sendiri di rumah. Oh, seperti itu. Ya orang tuanya itu tidak ada di rumah bekerja gitu. Jadi dari pengamatan Bu Isti selama ini, berarti anak tersebut itu butuh tindakan ya, seperti itu ya? Iya betul Bu. Terus apa langkah Bu Isti selanjutnya? Saya kalau kemarin yang sudah saya lakukan itu saya sudah WA sama orang tuanya. Orang tuanya juga katanya ya karena tuntutan ekonomi tadi ya akhirnya terpaksa meninggalkan anak tersebut. Nah, anak tersebut kan sekarang sudah kelas 5, dirasa orang tuanya merasa anaknya itu sudah bisa mandiri, sudah bisa mengelola sendiri lah, kurangnya itu satu kali Bu orang tuanya. Kira-kira kondisi ideal apa yang diharapkan Bu Isti terhadap anak tersebut? Ya saya berharap anak tersebut itu bisa mungkin orang tuanya mendidik supaya mandiri anak tersebut supaya bisa memanage waktunya sendiri Bu. Jadi bisa bertanggung jawab meskipun tanpa ada orang tuanya. Jadi tetap dia di rumah juga ada tanggung jawab mengurus dirinya sendiri dan di sekolah juga dia punya tanggung jawab sebagai siswa, jadi tetap masuk sekolah. Berarti apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan tentang kompetensi anak tersebut? Bu Isti? Saya pendekatan terhadap anak itu sudah saya lakukan. Misalkan saya ada anak dia kan tanpa komunikasi dengan orang tua, jadi saya sebagai pengganti orang tuanya di sekolah, saya menerima seluruh kesepian dia kalau dia tidak di rumah. Orang tuanya itu ya komunikasinya cuma lewat HP itu tadi. Saya juga terus mengkomunikasikan dengan orang tuanya anak tersebut memiliki masalah gini, misalkan tidak punya buku atau sepatunya rusak, tasnya rusak. Lah saya juga komunikasikan dengan orang tuanya, mengharapkan ya orang tuanya perhatian gitu lah Bu. Tapi untuk saat ini saya belum pernah ketemu dengan orang tuanya. Mungkin nanti saya akan mengatur jadwal itu tadi Bu untuk ketemu dengan orang tua. Iya, nanti setelah Bu Isti ketemu dengan orang tuanya, itu kan terhadap anaknya. Nah, sekarang dalam kelas, metode apa yang diterapkan oleh Bu Isti nanti? Untuk di kelas saya rasa anak tersebut itu tidak ada masalah Bu, selalu mengikuti. Cuma kendalanya itu tadi anaknya kan jarang masuk, jadi kan tertinggal pelajaran. Terus tugas-tugasnya juga teman-temannya sudah mengikuti, sudah sampai di sini materinya, tapi dia masih tertinggal. Jadi saya harus memberikan waktu ekstra terhadap dia untuk menjelaskan materi pelajaran yang tertinggal itu. Lah itu kan membuat suasana kan tidak kondusif. Akhirnya kan teman-temannya ada yang merasa sudah sampai materinya sudah jauh tapi harus merasa diulangi lagi karena ada temannya itu tadi itu. Jadi untuk mengantisipasi itu kan saya meluangkan waktu itu. Nah saya sendiri kan juga kalau seperti itu terus-terusan kan ya saya ada tugas yang ada di administrasi di kantor kan angkanya terkala itu. Iya betul. Di antara permasalahan ini di ranting angka berapa ya Bu? Kira-kira 1 sampai 10? Saya rasa untuk komunikasi dengan orang tuanya kemarin saya masih ada di ranting 6 Bu. Oh iya, untuk meningkatkan ke 10, apa saja yang dilakukan langkah-langkahnya dari Bu? Yang pertama saya juga akan minta bantuan pada rekan jawab bagaimana kondisi orang tua tersebut ekonominya sejauh apa,
sehingga kok sampai tega-teganya itu meninggalkan anaknya meskipun sudah kelas 5 tapi kok sedikit di rumah gitu kan. Jadi ya saya kolaborasi dengan rekan sejawat dulu, terus nanti akan mengkomunikasikan kedua orang tuanya, mengatur jadwal pertemuan supaya mengkondisikan bagaimana bayinya itu tadi anaknya agar dia tidak kurang kasih sayang dan rajin sekolah. Dia kan masih usia sekolah, jadi ya tanggung jawabnya itu sekolah, jadi bagaimana caranya orang tuanya itu tadi supaya anaknya tetap sekolah. Iya. Siapa saja ya nanti yang membantu dalam pemasaran ini, Christine, rencana berikutnya? Banyak sekali yang saya butuhkan bantuannya, yaitu dari kepala sekolah tentunya. Saya minta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan pertemuan dengan orang tuanya itu tadi. Terus rekan sejawat saya akan menanyakan bagaimana kondisi keluarganya. Terus dengan orang tuanya itu sendiri saya butuh bantuan kerjasamanya supaya meningkatkan suasana di kelas itu tadi, komunikasi itu tadi, karena dia sudah masuk sekolah kan artinya suasananya sudah komunikasi. Kira-kira berapa lama untuk menstabilkan itu? Mungkin 1 minggu karena orang tuanya kan pulangnya setiap akhir pekan, jadi 1 minggu insya Allah saya akan menemui orang tuanya itu tadi. Kapan mulainya? Kapan mulainya? Hari Senin akan saya lakukan tindakan tapi setelah melakukan pertemuan dengan orang tua. Setelah itu ada komitmen seperti apa yang dilakukan? Komitmen yang saya lakukan yaitu saya akan bersungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap tindakan yang akan saya lakukan ini, membuat langkah-langkahnya itu tadi akan meminta bantuan kepala sekolah, rekan sejawat maupun tetangga yang ada di sekitar warga sekolah yang ada di sekitar. Bu Esti. Waalaikumsalam Pak Wilda. Gimana kabarnya Bu Esti? Alhamdulillah senang sekali. Perasaannya gimana tadi setelah panjenengan tadi menjadi coach dalam mengobservasi Koci? Ya Alhamdulillah pikirannya dari si coach bisa tenang, Pak, dan saya merasa senang juga karena bisa membantu si kucing menemukan masalahnya. Baik, alhamdulillah tadi lancar nggih? Iya Pak. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, saya tanyakan kepada Bu Esti nggih. Siap ya Bu Esti di sini siap, ya? Pak, siap. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah didapatkan setelah proses coaching tadi yang Bu Esti jalani kepada coaching? Iya. Di sini saya dalam alur cerita menggali potensi dari kursi itu, menemukan solusinya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari pertanyaan itu saya juga mencatat catatan saya, pertanyaan saya sampaikan kepada si kucing dan menanyakan tentang tujuan, harapan, identifikasi masalah dan aksi si kucing sampai bertemu dengan sikap tanggung jawabnya tadi, Pak, seperti itu. Masya Allah, mantap sekali Bu Esti. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kedua. Iya, Pak. Nah, setelah ini itu apa lagi yang diharapkan selanjutnya dari Bu Esti yang berperan sebagai coach untuk mendapatkan umpan balik dari coaching? Saya mendalami tentang alur cerita nanti dan itu akan bisa menjadi umpan balik terhadap si coach kepada saya, dan saya juga akan memberikan umpan balik seperti harapan yang diharapkan oleh si coach tadi. Mantap sekali Bu Esti. Iya. Sukses selalu ya Bu Esti ya. Siap, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.